Di malam yang sunyi, ketika cahaya bulan menyinari bumi, seorang pria bijaksana mengikuti serangkaian ritual yang mendalam, sebuah perjalanan ke dalam jiwa yang penuh makna. Terlepas dari kegelapan malam, ia mengikuti 7 rutinitas yang menggambarkan kebijaksanaan kuno yang dikenal sebagai Stoicisme, sebuah filosofi yang merajut ketenangan dalam kekacauan hidup. 1. Refleksi tindakan harian. Dalam kesunyian awal setiap harinya, orang yang memiliki sifat stoik merenung dengan penuh ketenangan, memperhatikan setiap langkahnya dalam refleksi tindakan harian yang tajam pemikirannya. Keyakinannya terpatri dalam kesadaran bahwa tindakan-tindakan kita adalah aset yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dalam setiap pilihan dan tindakan, terletak kekuatan sejati kita, pikirnya dengan mendalam. Dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, ia menyortir tindakan-tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupannya. Seperti seorang ahli filsafat yang memahami esensi kehidupan, ia dengan bijak melepaskan segala sesuatu yang tidak memberikan nilai produktif, sebagaimana ia membuang pemahaman filosofi yang tak lagi relevan, seolah-olah mendengar nasihat langsung dari Seneca, filsuf Romawi yang bijaksana. Ia merenung tentang kata-kata penuh makna. Kita tidak hidup agar hidup menjadi mudah, tetapi kita hidup agar kita menjadi lebih kuat. Dalam refleksi ini, ia menemukan inspirasi untuk menjalani setiap hari dengan tekad yang lebih kokoh. Menghadapi tantangan dengan keberanian, dan terus berkembang menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. 2. Persiapan mental untuk tantangan. Dengan langkah yang mantap, pria itu menembus lebih dalam ke dalam kegelapan, siap menghadapi tantangan yang mungkin menghadang di depannya. Dalam momen-momen persiapan mentalnya, ia menyadari bahwa ketidakpastian adalah satu-satunya konstan dalam kehidupan ini. Dengan bijak, ia mengingatkan dirinya sendiri, ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Dalam keheningan yang mengelilinginya, ia mengulangi ajaran bijak Epiktetos, meyakini bahwa tidak ada yang secara intrinsik buruk, kecuali jika kita memilih untuk menganggapnya demikian. Dengan demikian, ia membentuk fondasi mental yang kuat, mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan kepala yang tegak dan hati yang kuat, pria itu menciptakan harmoni antara kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak terduga dan ketenangan yang memungkinkannya tetap fokus pada tujuannya. Dalam persiapan mentalnya, ia membangun ketahanan psikologis yang memungkinkannya menghadapi segala bentuk ketidakpastian dengan sikap yang tenang dan penuh keyakinan. 3. Meditasi tentang keterbatasan. Di malam yang sunyi, sosok stoik tersebut memasuki meditasi yang mendalam tentang keterbatasan manusia. Dalam keheningan, ia mencerna pemahaman bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah dunia secara keseluruhan, kita memiliki kemampuan untuk mengubah pandangan kita terhadap dunia ini, sebagaimana dia mengikuti jejak bijak Marcus Aurelius. Dalam kedalaman meditasinya, ia menggugah kesadaran bahwa kekuatan sejati terletak pada penerimaan keterbatasan. Ia menyadari bahwa mengubah pandangan terhadap keterbatasan bukanlah tanda kelemahan, melainkan merupakan langkah menuju kekuatan yang sejati. Dalam perenungan tersebut, sang stoik memahami bahwa pertarungan sejati bukanlah melawan alam semesta yang luas, tetapi dalam kemampuan kita untuk mengubah perspektif dan menjadikan keterbatasan sebagai sumber daya untuk pertumbuhan dan kedamaian batin. 4. Penerimaan terhadap emosi. Dalam kegelapan malam yang sunyi, sosok stoik itu membiarkan gelombang emosinya melanda, namun ia tak pernah tenggelam dalam lautan perasaan yang dalam. Dengan mata yang penuh ketenangan, ia merenung di balik air mata yang tersembunyi dan berkata, emosi adalah ombak, kita adalah kapal. Dengan tekad yang kokoh, sang stoik menolak untuk menjadi tawanan emosionalnya. Dalam keputusannya untuk tetap teguh di tengah badai perasaan, ia menemukan kebijaksanaan dalam kata-kata bijak Epiktetos, yang menyatakan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dalam penerimaan terhadap emosi, ia menemukan kekuatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk berkembang melalui setiap gelombang yang melanda, menjadikan dirinya kapal yang kokoh di lautan kehidupan yang penuh tantangan. 5. Latihan rasa syukur. Dalam malam yang hening, sang stoik memperdalam latihan rasa syukurnya. Dengan suara yang hampir terdengar sebagai bisikan,
Ia mengatakan, kita harus bersyukur atas segala hal, baik yang besar maupun yang kecil. Merenungkan ajaran bijak dari Zeno dari Kition. Di tengah kegelapan malam, ia berhasil menemukan cahaya dalam apresiasi terhadap hal-hal sederhana. Dengan hati yang penuh penghargaan, ia menjadikan rasa syukur sebagai perisai yang kuat dari godaan ketidakpuasan. Dalam latihan ini, sang stoik tidak hanya melihat keindahan dalam momen-momen besar, tetapi juga mampu melihat keberkahan dalam setiap detik kecil kehidupan, menciptakan kestabilan emosional dan ketenangan batin yang melindunginya dari gelombang ketidakpuasan yang mungkin datang. 6. Kegiatan belajar dan pertumbuhan. Dalam ketenangan malam yang sunyi, sang stoik merenungi bahwa kehidupan adalah perjalanan belajar yang tak pernah berujung. Dengan suara yang hampir bersifat reflektif, ia mengatakan, setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kebijaksanaan, menggugah kata-kata bijak Seneca yang meresapi pikirannya. Dalam kegelapan malam, sosok stoik itu menemukan kebahagiaan sejati dalam pencarian ilmu dan pertumbuhan pribadi. Ia mengikuti jejak bijak Epiktetos yang menyatakan, kita tidak boleh melepaskan pendidikan hingga kita menghembuskan napas terakhir. Dalam pemahamannya, setiap pengalaman, baik sukses maupun kegagalan, menjadi guru yang berharga. Sang stoik memandang kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar, sehingga ia dapat terus berkembang menuju versi terbaik dari dirinya sendiri sepanjang perjalanan panjang kehidupan ini. 7. Doa untuk kekuatan dan kebijaksanaan. Di puncak ritualnya, sang stoik merenung dan mengucapkan doa yang penuh makna. Berikanlah aku kekuatan untuk menerima yang tidak bisa diubah, keberanian untuk mengubah yang bisa diubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Ucapnya dengan penuh ketenangan, mencerminkan esensi doa stoik yang selalu bersandar pada kebijaksanaan alam semesta. Dengan penuh keyakinan, sang stoik menutup ritualnya dengan kata-kata bijak Epiktetos, kita tidak dapat mengendalikan banyak hal, tetapi kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. Dalam doanya, ia memohon pada kekuatan untuk menerima segala sesuatu yang tidak dapat diubah, meminta keberanian untuk menghadapi perubahan yang dapat dilakukan, dan memohon kebijaksanaan untuk dapat membedakan antara keduanya. Dengan kata-kata ini, sang stoik mencari panduan dan ketenangan dalam menjalani perjalanan hidup yang penuh tantangan. Dalam kegelapan yang mendalam, sang stoik mengarungi ritual malamnya dengan tekad untuk membangun ketenangan dan kebijaksanaan. Sebagai pembaca, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya, menjadikan malam kita sebagai saksi perjalanan rohaniah. Kita diajak untuk mengatasi gelombang emosi yang merusak, merenung dalam ketenangan, dan menemukan kedamaian dalam kehidupan yang penuh tantangan. Ritual malam sang stoik menjadi panggilan untuk menjelajahi dimensi batin kita sendiri, memahami bahwa kebijaksanaan dan ketenangan dapat ditemukan dalam momen-momen refleksi yang dalam. Melalui kegelapan, kita diundang untuk memahami bahwa kendali atas diri sendiri adalah kunci untuk menghadapi setiap cobaan. Dengan demikian, malam bukan hanya istirahat fisik, tetapi juga peluang untuk memperkuat jiwa dan membentuk keseimbangan internal yang mendalam.